Aisyah Putri, Alfi Amalia, Anastasia, Aulia Fasya. Banyak yang Aulia ya? Oh enggak sih? Panjang namanya. Bunga Sasta, Diva Najila, Fadila Rahma, Fatma Amelia, Feriska Erin, Vija Aprelina, Isna Nur Nazira, Lintang Mardina, Nabila Safitri, Nadia Indah, Naim Fatika, Nanda Rosita, Nur Fitri Mutiara, Octavia Azhara, Putri Nuriati, Rani, Reva Keila, Revi, yang ini satu sana, Pak, nggak masuk mana? Ada Alfa nggih? Salsabila, tapi itu wajarnya kan belum hafal. Siti Faridatu, Vina Naisa, Yasmin, Zahratul. Materi hari ini bab baru ya, sholat jenazah. Sholat jenazah. Ada buku paketnya buatan? Banyak yang buatan. Banyak yang buatan. Sholat jenazah, ada yang tahu pengertian dari sholat jenazah? Sholat yang apa? Yang dikerjakan setelah dikafani toh? Ya dimandikan. Setelah dimandikan, dikafani. Sholat dengan ya, jadi sholat jenazah itu sholat yang dikerjakan dengan 4 kali takbir. Nah, sholat jenazah ada yang tahu nggak? Kalau sholat jenazah itu pakai rukuk sama sujud badan. Ada yang tahu kenapa aku nggak pakai? Karena apa? Karena zamannya ada yang tua. Karena apa? Sholatnya nggak bisa, kita kerjakan. Karena yang makmumnya banyak yang tua atau banyak yang punggungnya sakit. Tidak wajib. Sholat jenazah itu emang nggak pakai rukuk sama sujud. Alasannya kenapa? Karena kita namanya aja sholat jenazah. Jenazah itu makhluk Allah badan. Makhluk Allah. Terus yang wajib disembah itu Allah. Nah, kalau kita itu ya sholat jenazah, masa sampean rukuk ambek wong mati?
kok. Itu karena kita menyembah hanya kepada Allah, buatan orang meninggal. Dikerjakan dengan 4 kali takbir. Nah, kemudian untuk hukumnya apa? Hukumnya sholat jenazah Fardu kifayah. Fardu kifayah. fardu kifayah, masih sunnah, masih wajib tak? Boten. Nah, kalau hukumnya itu fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Saya tahu kenapa? Nah, ini sampean misalnya rumahnya misalnya sinilah Grogol sebelah utara misalnya utara sebelah utara misalnya sampean rumahnya utara tapi saudara sampean ada yang di selatan meninggal terus diworo-woro ayo sholat. Nah sampean ibu misalnya wajib fardu sampean kudu melu jamaah, harus ikut jamaah, kalau enggak sampean dosa, kan nggak mungkin sih ya. Nah sedangkan kalau ada orang meninggal sampean itu orang meninggalnya itu harus cepat diproses, kudu cepat dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan, harus cepat. Nah jadi fardu kifayah ini kalau sampean misalnya orang di sana udah mensolatkan, kewajiban orang lain di sekitarnya itu sudah gugur maksudnya gimana mbak? Nah sudah gugur itu sampean nggak usah ngodoi malih. Aku mengkiri sholat jenazah, aku tak sholat dewe, sampean sholat yoko, sampean pun keri. Nah sampean pun keri nggak usah sholat lagi, udah yang ikut sholat jamaah aja nggak apa-apa. Marane ten kuburan ini. Kalau marane ten kuburan sampean sholat dewe nang kuburan. Iya. Nah, ini fardu kifayah itu lainnya itu dari Allah. Ada yang mewakili. Nah, hukumnya fardu kifayah atau ada yang mewakili pun itu sudah cukup. Kemudian dibuka halaman 77. Di situ ada sabda Rasulullah ya. Nah, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sabda Rasulullah ini kita diperintahkan untuk mensolatkan orang meninggal. Nah tadi mbaknya sudah bilang kalau ada orang meninggal harus segera diproses. Nah diproses itu maksudnya piye mbak? Kita sebagai orang muslim ya, kewajiban orang muslim sampean orang muslim kan? Iya. Pasti paham kewajiban orang muslim kalau ada orang yang meninggal. Yang pertama 4M. Apa? Memandikan, Mengkafani, menyolati, mengubur. ya, memandikan. Nah, kewajiban orang muslim memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan 4M. Biar nanti kalau sampean ada ulangan misalnya mudah dihafal. Nah, tapi ada orang-orang yang tidak perlu mengkafani, yang tidak perlu dimandikan. Contohnya apa? Yang tidak perlu dimandikan, yang tidak perlu dikafani lagi. Contohnya umum loh. Kecelakaan masa? Dalam? Enggak dengar aku. Oh, penyakit. Corona. Kalau corona itu insya Allah
masih dimandikan ya, tapi ya ada ketentuan. Nah, contohnya misalnya orang yang tidak perlu dimandikan, tidak perlu mengkafani, contohnya orang mati syahid. Nah, kenapa Mbak? Kok mau mati syahid gak oleh, tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani. Mereka orang mati syahid itu ini tidak perlu dimandikan, tidak perlu mengkafani. Kenapa? Luka-luka yang ada di tubuh mereka, pakaian yang ada yang mereka pakai itu nanti menjadi saksi bahwa mereka sudah berjuang di jalan Allah. Bukan berarti kayak tawuran. Aku lo bela negaraku, kalau bela negara itu bela negara itu termasuk Allah. Tawuran, aku bela pacarku lo direbut aja aku gak terima sih. Jadi karena ya tak tawur, itu beda meneh. Nah, itu bukan mati syahid. Nah, tidak perlu dimandikan, tidak perlu mengkafani. Tapi mati syahid itu mati kena apa? Sampean melahirkan, kalau cewek sampean melahirkan, misal kan ada, sampean tahu sendiri kalau misalnya ada ibu-ibu hamil melahirkan, ibu meninggal. Nah, itu sudah bisa dikatakan ibu itu tadi mati syahid. Kan berjuang ben anaknya metu biar bisa lahiran lancar, anaknya selamat, itu juga bisa dikatakan mati syahid. Mati syahid itu siapa Mbak sing tawuran mang niku mboten, tawuran mati mboten. Tapi kalau perang melawan orang kafir, melawan orang kafir itu kalau melawan orang kafir ya mati syahid. Tuh, tak dipahami ya kalau orang mati syahid. Ada yang ditanyakan nggak apa-apa? Komen tanya. Oh iya, gini, tambahan. Memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Kalau kita ngobrol orang mati syahid tadi, coba lah pakaiannya nggak menutup auratnya apa? Boleh. Kalau misalnya pakaian orang yang mati syahid tadi kurang menutupi, boleh ditambahi kain kafan lagi. Boleh, nggak apa-apa. Seperti itu. Terus masalah memandikan ya, memandikan sampean yang hidup ya, yang bernyawa punya perasaan. Nah, begitupun juga orang mati. Sampean dijewet sakit boten? Digepuk sakit boten? Ditolak cintanya sakit boten? Nah, begitupun juga orang meninggal. Sampean ngedusik. Kok ngedus dhewe? Kan gak mungkin. Digoyang, dipucuk, disuikati, boten mungkin. Soalnya kenapa? Orang mati sampean demok titik, itu pun sakit. Iya, mereka bisa merasakan. Tapi yo jelas bisa ngomong. Ngobrol sampean ngedusin merem-merem ngomong sampean colot lah dulu. Ya, mati. Iya, kamu bisa sampean ya sampai tinggal gak mungkin. Nah, jadi kalau sampean memandikan ya suatu saat bisa jadi biayai, ustazah, ya, jadi bojone model, bisa model biasanya yang dipanggil kayak orang-orang misalnya kayak mimpin tahlilan kayak mimpin pemirasakan, mau istighosah, misalnya tapi beda sih. Model manten, model wong mati, beda apa betul? Beda. Tapi lah misalnya orangnya sama-sama bisa ya gak apa-apa. Model manten, sampean wis mari nemoni acara, mulai itu berkat, mulai itu berkat. Model wong mati itu apa? Pahala. Tapi di teman kalian yang cowok, tak model wong mati jawabnya piye? Lha itu kan kafan, Mbak. Kamu gitu, masa kayak kafan yang perlu dipek nggak mungkin ya. Nah, jadi kalau suatu saat sampean ikut memandikan orang mati, ojo dibuang sama teman-teman mungkin sakit. Mereka masih bisa merasakan sakit. Terus Mbak, apa wong mati kudu cepet diproses. Biasanya
Iki ya biasanya ada alasan dalam nunggu petani isu. Ya, biasanya kalau kayak gitu biasanya sering-seringnya kalau meninggalnya itu sekitar mungkin jam antara mau subuh jam 1, jam 2, kayak mau subuh gitu. Biasanya kan juga gitu. Atau enggak itu malamnya. Ya, malamnya. Kenapa Mbak? Ada alasan. Mereka menunggu kerabat misalnya. Mereka menunggu kerabatnya pulang, tapi bukan berarti iku lho balok dulur kulo durung teko, dulur sing kono durung teko. Ada ketentuannya. Boleh menunggu sampai kerabatnya datang, tapi dengan syarat tidak sampai 1 hari full atau meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau sampai 1 hari full atau meninggalkan sholat 5 waktu itu enggak wis dikuburno ae. Kayak gitu. Kenapa kok cepat dikuburno Mbak? Karena agar mendapat kemudahan menuju alamnya mereka. Biar dapat istilah Jawa dan bentuk ganjaran. Bentuk ganjarannya alam kok. Seperti itu. Apalagi ya pengertian hukum kewajiban muslim ini. Syaratnya ada ya di situ ya. Oh yang B perbedaan ulama dalam salat jenazah. Ini kalau saya baca itu tentang takbir. Ya di situ. Di poin C, poin B. Takbir ada yang mengatakan gak usah angkat tangan, ada yang mengatakan angkat tangan. Itu menurut kepercayaan mereka. Yang penting mereka tetap menyembah Allah dan mengikuti istilah protokolnya, tata caranya. Itu corona. Nah, di situ ada pengertian para ulama sama fuqaha. Ada yang tahu ulama itu apa? Ulama adalah ulama sama fuqaha beda nggih? Kalau ulama itu para pemuka agama. Yang perbedaan ulama tadi pun ya, pokoknya ini menurut kepercayaan mereka. Syarat-syarat sholat jenazah. Ada yang mau menuliskan di depan? Dan tunjuk ya. Tunjuk ya. Sampai nih. Kena uayu. Ini loh syarat-syarat sholat jenazah. Tadi nama. Itu saya ngelak Pak. Apa yang penting temennya pasti bisa baca. Mohon dimaklumi ya temennya. Ya. Mohon sabar. Satu. Sana. Tunjukkan ada ya. Satu ya, nggak salah. Syarat. Sholat jenazah. Ya, satu. Menutup aurat. Ada yang tidak kebagian paket Pak? Ada. Banyak. Paketnya memang empat. Menutup aurat suci dari hadas lain. Hadas kecil atau besar? Hadas kecil atau besar? Langsung garing Pak. Besar dan najis
dimandikan. Mandi di video apa? Dimandikan dan dikafani. Tiga, jenazah ada di sebelah kiblat. Di sebelah kiblat. Orang yang menyalakan sholat ganti. Wemet itu ya. Kakak tahu baca titik-titik tahu sih. Aneh tuh gede. Sholat kayaknya. Iya, soalnya. Makasih. Di paket ada keterangan kecuali untuk sholat jenazah di atas kubur atau sholat gaib. Sholat jenazah di atas kubur, sampean nggak mungkin geser-geser makamnya wong ben iku ya, ben bisa berjamaah kan nggak mungkin sih ya. Jadi kalau sholat di atas kubur itu kondisional tempatnya. Dan atau sholat gaib. Sholat gaib itu kan nggak ada jenazahnya di depan. Jadi boleh imamnya ya kondisional di tempatnya sholat itu aja. Dituliskan? Yeah. Kemudian untuk rukun sama tata cara di pertemuan selanjutnya. Syarat-syarat sholat jenazahnya ada 3 di sini. Nah, kalau untuk syaratnya ini hampir sama kayak mau sholat fardu ya. Gak mungkin kalau kita sholat nggak wudhu dulu, bersih dulu, nggak mungkin. Dia harus suci. Saya mau tanya, kalau misalnya sampean sholat nggak baca Al-Fatihah sah mboten? Itu Al-Fatihah menjadi rukun nggih. Nah, kalau di sholat jenazah di poin B tadi perbedaan ulama dalam sholat jenazah. Di sini selain yang menjadi perbedaan pendapat itu takbir sama bacaan Al-Fatihah. Nah, kalau bacaan Al-Fatihah menurut kepercayaan sampean mawon ya. Tetap baca Al-Fatihah. Kalau misalnya ada bayi atau guguran, tribun. Ya izin. Gak apa-apa izin. Kamar kecil. Gimana kalau ada bayi guguran? Harus jawabkan. Dikubur. Ini di sholat kalau ada bayi yang keguguran, saya juga baru belajar dimandikan. Udah itu keguguran di dalam itu kandungan. Ada perbedaan pendapat. Ini keguguran itu insya Allah kalau pengertiannya dari bayi keguguran itu piye mbak? Bayi keguguran ada yang meninggal di dalam, ada yang sempat hidup tapi habis itu meninggal. Nah, kalau seperti itu ada perbedaan pendapat, nggih.
apa ya? Ada yang tidak usah dimandikan, ada yang dimandikan. Setahu saya, kalau meninggal di dalam tidak perlu dimandikan. Setahu banyak ya. Tapi kalau sempat nangis, air nangis, tapi malu gak ono, habis itu meninggal. Itu kita perlakukan seperti halnya orang-orang dewasa, yaitu perlu dimandikan. Sempat ada kehidupan bayinya dimandikan. Meninggal di dalam, setahu pun belum bisa dimandikan. Tapi tetap dibobok. Ada juga orang kafir misalnya, piye barang orang kafir, orang Kristen ya Allah. Kalau orang Kristen mati aku piye mbak menengaikan boten, nggih tetap belasungkawa. Terus hanya dikafani dan dikuburkan. Kafir ada dua. Apa aja? Tahu? Yang pertama adalah kafir dhimmi, yang kedua adalah kafir apa ya? Kafir harbi. Ditulis apa enggak ya? Tulis saja nih buat pengetahuan. Kafir dhimmi itu orang non-muslim yang tidak membahayakan umat muslim, non-muslim yang tidak membahayakan muslim lainnya. Contohnya piye mbak? Ya wong Kristen misalnya, tangga sampean dure sampean kan sampean sebagai saudara kan harus percaya sama sama keluarganya. Seperti itu, yang mereka taat agama, yang membayar itu kayak apa beban negara mungkin bayar pajak. Nah seperti itu namanya kafir dhimmi. Ini yang tidak membahayakan. Nah kalau kafir harbi mbak, ya apa? Nah, kalau kafir harbi ini kebalikannya, mereka membahayakan orang muslim. Kafir harbi ini itu yang memerangi orang muslim. Ini yang membahayakan. Yang membahayakan orang muslim. Kalau yang kafir dhimmi itu tidak ini ya, haram diperangi, haram. Kalau yang kafir harbi yang membahayakan itu diperbolehkan diperangi, tetapi tetap dengan ketentuan syar'i. Ada aturannya. Kalau orang artinya kafir sendiri apa? Apa? Artinya kafir? Menyekutukan Allah. Dan betul. Orang kafir itu orang yang menyekutukan Allah dan tidak mempercayai adanya Allah dan Rasulnya. Pertemuan selanjutnya, jika mungkin selain Mbak Dina ya, entah itu sama Mas Sukron atau sama Mbak Dinar, mungkin mereka bilang Mbak saiki wayahe iki materi ini iki ke rumput sama tata caranya. Oke, Mbak bisa lihat depan sama Mbak Dinda. Nah, jadi pertemuan selanjutnya itu yang tadi rumput sama tata caranya. Pertemuan hari ini Mbak cukupkan.